Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang pertarungan antara monster Milk Walker Ambassador melawan monster Keju Joget. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah kita bisa mulai ceritanya. Karena banyak dari kalian yang request cerita tentang pertarungan, jadi kali ini saya akan membuat cerita lagi yang berkaitan dengan monster buatan Trevor Henderson, yaitu Milk Walker Ambassador, dan karakter animasi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu monster Keju Joget. Kedua monster ini memiliki bentuk seperti makanan, yang mana Keju Joget memiliki bentuk seperti keju segitiga, sedangkan Milk Walker Ambassador memiliki bentuk seperti kotak susu. Dan tentunya akan sangat menarik jika kedua monster ini bertarung. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Akan tetapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai kekuatan dari kedua monster tersebut. Yang pertama adalah monster Milk Walker Ambassador. Milk Walker Ambassador merupakan monster berbentuk humanoid ciptaan Trevor Henderson yang paling berbahaya dan juga sangat menakutkan. Makhluk ini digambarkan dengan tubuh yang berbentuk seperti kotak susu dan memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki yang bentuknya menyerupai batang kayu. Dan sama halnya dengan manusia, monster ini juga memiliki sepasang mata, hidung, dan juga mulut. Milk Walker Ambassador biasanya tinggal di dalam hutan dan memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan monster Siren Head, yaitu menyamar menjadi salah satu pohon yang ada di dalam hutan untuk mengelabui korban atau mangsanya. Dia akan selalu muncul menyerang manusia apabila ada seseorang yang memasuki kawasan teritorialnya. Kemudian monster selanjutnya adalah monster Keju Joget. Keju Joget adalah sebuah tren di aplikasi TikTok di mana ada sebuah video animasi dengan karakter keju berbentuk segitiga yang memiliki anggota tubuh seperti kaki, tangan, mata, dan juga mulut. Hal menarik dari video animasi ini adalah karena keju tersebut berjoget dengan menggoyangkan anggota tubuh bagian tangan dan kaki ke depan dan ke belakang, yang mana hal ini dilakukan secara berulang kali mengikuti irama musik yang ada, sehingga siapapun yang melihatnya akan merasa terhibur. Akan tetapi keju joget ini bukanlah animasi biasa, karena ternyata ada sosok monster yang sangat mirip dengan keju joget. Oleh karena itu monster ini disebut dengan monster Keju Joget. Monster ini akan muncul jika ada seseorang yang melakukan challenge Keju Joget selama kurang lebih 30 menit. Namun siapapun yang berhasil memanggil monster Keju Joget, maka sudah dipastikan kalau dia tidak akan selamat dan pasti akan menjadi santapan dari monster Keju Joget. Nah, jadi ceritanya ada dua anak remaja laki-laki yang bernama Angga dan Dimas. Pada saat itu mereka sedang menonton animasi Keju Joget yang sedang viral di TikTok. Terlihat pada video animasi itu penontonnya mencapai jutaan dan video itu disukai oleh banyak orang. Mereka pun mencari tahu lebih dalam mengenai asal-usul animasi Keju Joget yang sedang viral itu. Dan setelah menonton sebuah video dari seorang YouTuber, mereka
mereka pun mendapatkan informasi bahwa siapapun yang berhasil melakukan challenge keju joget selama kurang lebih 30 menit, maka sosok keju joget itu akan menampakkan dirinya. Nah, karena penasaran, Angga dan Dimas pun memberanikan diri mereka untuk melakukan challenge keju joget di halaman belakang rumahnya Dimas. Dengan penuh semangat mereka berdua mengikuti irama musik dan mulai berjoget selama kurang lebih 30 menit. Hingga pada akhirnya mereka berhenti berjoget karena sudah sangat kelelahan. Setelah menyelesaikan challenge tersebut, Angga dan Dimas langsung beristirahat karena sangat kelelahan. Meskipun sudah menyelesaikan challenge, tampaknya monster keju joget tidak juga muncul. Mereka pun sempat berpikir kalau monster keju joget ini hanyalah sebuah mitos. Mereka berdua pun kemudian ingin pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Namun saat di tengah jalan, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan sosok keju joget. Monster ini sangat mirip dengan yang ada di video animasi itu. Angga yang sangat ketakutan tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Tubuhnya bergetar dan keringatnya terus bercucuran. Dengan cepat keju joget langsung menangkap Angga dan kemudian memakannya hidup-hidup. Meski tidak memiliki gigi yang tajam, namun keju joget dapat menelan manusia secara utuh menggunakan mulutnya yang sangat lebar. Melihat Angga yang dimakan oleh monster keju joget, Dimas pun berteriak ketakutan dan berlari ke arah hutan untuk bersembunyi dari kejaran monster keju joget. Namun sialnya monster keju itu terus mengejar Dimas sampai masuk jauh ke dalam hutan. Dimas pun bersembunyi di balik pohon besar dan berharap monster keju joget tidak menemukannya. Namun saat Dimas bersembunyi di balik pepohonan, terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Tepat di depan mata kepalanya sendiri, dia melihat ada sebuah batang pohon dengan bentuk yang sangat mirip seperti kaki manusia. Dan setelah diperhatikan lagi, batang pohon itu seperti bergerak dengan sendirinya. Pada saat itu barulah Dimas teringat kalau hutan yang dia masuki itu terkenal sangat angker karena banyak orang yang sudah menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi ketika berburu di dalam hutan tersebut. Menyadari keanehan tersebut, Dimas segera kabur dari lokasi itu. Namun sayangnya itu sudah terlambat. Dari balik pepohonan akhirnya muncul sosok monster menyeramkan dengan bentuk tubuh yang menyerupai kotak susu. Sedangkan kaki dan tangannya sangat mirip dengan tekstur batang pohon. Melihat itu tentu saja Dimas menjadi sangat ketakutan. Baru saja dia lepas dari kejaran monster keju joget, namun sialnya dia malah bertemu dengan monster yang tidak kalah menyeramkan, yaitu monster Milkwalker Ambassador. Dengan kakinya yang sangat panjang tersebut, Milkwalker Ambassador bisa dengan mudah mengejar Dimas dan kemudian menangkap Dimas menggunakan tangannya yang sangat panjang. Tubuh Dimas selalu digenggam dengan sangat kuat sampai membuat Dimas hampir mati di genggaman tangan Milkwalker Ambassador. Namun ternyata keberuntungan masih berpihak kepada Dimas. Saat tubuhnya hampir diremukan oleh monster Milkwalker Ambassador, dari kejauhan terlihat ada monster keju joget yang sedari tadi mengejar Dimas juga. Melihat mangsanya yang diambil oleh monster Milkwalker Ambassador, monster keju joget pun menjadi sangat marah. Dan tanpa basa-basi dia langsung berlari ke arah monster Milkwalker Ambassador, lalu kemudian menghajar wajahnya menggunakan kepalan tangannya yang sangat besar.
Keju Joget terus melakukan serangan, sedangkan Milk Walker masih terkejut dengan kemunculan monster Keju Joget. Di saat seperti itu, Dimas pun akhirnya terlepas dari genggaman Milk Walker yang terus dihajar oleh monster Keju Joget. Namun meskipun tubuh Milk Walker dihajar berkali-kali, tampaknya itu tidak membuat Milk Walker sampai terluka parah. Hal ini dikarenakan tubuh Milk Walker Ambassador memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat dibandingkan dengan monster Keju Joget. Meskipun memiliki tubuh berbentuk seperti keju segitiga, namun Keju Joget ini sangat cepat dan sangat kuat. Dia beberapa kali menghajar dan membanting tubuh Milk Walker Ambassador ke tanah. Namun tampaknya monster Milk Walker tidak merasakan dampak apapun. Dia menerima semua serangan dari monster Keju Joget dan dia belum melakukan serangan balik sama sekali. Sedangkan di sisi lain monster Keju Joget sudah mulai kelelahan dan dia sudah sangat putus asa karena semua serangannya tidak ada yang mempan sama sekali. Monster Keju Joget juga sudah menggigit tangan Milk Walker Ambassador sampai dia ingin menelannya secara utuh. Namun karena tubuh Milk Walker Ambassador sangat besar, jadi Keju Joget tidak bisa menelannya secara utuh. Karena sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, monster Keju Joget pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kemampuan jogetan yang bisa membuat siapapun ikut berjoget bersamanya. Jadi Keju Joget mengeluarkan musik dan berjoget dengan menggoyangkan anggota tubuh bagian tangan dan kaki ke depan dan ke belakang. Yang mana hal ini dilakukan berkali-kali mengikuti irama musik yang ada. Milk Walker pun tanpa sadar mengikuti gerakan tersebut dan dia tidak dapat berhenti sama sekali. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya dan dia merasa pusing dengan irama musik tersebut. Alhasil selama 30 menit berjoget, Milk Walker mulai kehilangan kesadarannya. Ternyata jurus itu berhasil membuat Milk Walker Ambassador jatuh tidak berdaya. Pertarungan antara monster ini pun akhirnya dimenangkan oleh monster Keju Joget. Setelah berhasil mengalahkan monster Milk Walker Ambassador, Keju Joget pun menyadari kalau Dimas sudah pergi dari sana. Namun Keju Joget ini bukanlah monster yang akan melepaskan mangsanya dengan mudah. Dia akan terus mengejarnya sampai dapat apapun yang terjadi. Namun ketika monster Keju Joget hendak pergi meninggalkan monster Milk Walker Ambassador, tiba-tiba saja monster berbentuk kotak susu itu bangkit kembali. Dan dia sangat marah sekali terhadap monster Keju Joget yang sudah membuatnya berjoget sampai tidak sadarkan diri. Dari arah belakang, Milk Walker langsung menangkap tubuh monster Keju Joget dan menarik tangannya hingga terpisah dari tubuhnya. Keju Joget pun sangat kesakitan, namun dia sudah tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Tidak hanya itu saja, Milk Walker bahkan menarik semua tangan dan kakinya sampai terpisah dari tubuhnya. Dan Milk Walker pun akhirnya memakan tubuh keju tersebut. Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara monster Keju Joget melawan monster Milk Walker Ambassador. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video
Video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.